Assalamualaikum, stok baru kita Captiva 2014, pemakaian 2015 FL2. Kita langsung cek detail bodinya. Ini mulus banget. Udah kita poles. Kita langsung cek detail bodinya. Mulus ya. Tidak ada lecet-lecet yang parah ataupun penyok. Ini masih sangat mulus. Ini kita cek spion. Ini ada retak dikit, cuman kemarin udah diperbaiki, udah kasih sealant jadi nggak bocor. Kemudian ban depan pembuatannya 2024 masih cukup tebal. Ban belakangnya juga masih cukup tebal, tapi pembuatannya 2020. Lampu masih sangat bening. Kaca masih ori. Ini kemarin kita cat bagian bumper bawahnya biar mirip AWD, jadi kita kasih aksen warna abu-abu. Masih sangat mulus. Lampu sebelah kanan juga sangat bening. Spion yang kanan masih utuh seperti baru. Kemudian kaca ori ya, ori GM kacanya. Kemudian list-list bagian atas juga masih bagus. Nggak ada bekas sealant ataupun bekas lem, jadi masih orinya, tidak ada bocor juga. Mulus ya, mulus banget, jadi tidak ada bekas tabrak sama sekali. Emblemnya juga masih komplit, VCDI Captiva. Ini Chevroletnya, C-nya sama L-nya hilang. Lanjut kita cek bagian tulangan depan dan ruang mesin. Di sini untuk fender tulangan sebelah kanan masih oke semua. Ini memang belok seperti ini ya, asli pabrikannya ya. Ini masih ada logo GM. Kemudian kita cek untuk apronnya juga masih mulus. Ini ada bekas-bekas cairan aja nih, tapi masih mulus, tidak ada bekas kunci-kunci. Biasanya saya kalau pilih Captiva diantaranya adalah milih yang apronnya ini masih mulus. Ini sebelah kiri juga masih ada logo GM, ini masih lurus semua. Kemudian untuk kap mesinnya sendiri, sealernya masih utuh, masih ori, tidak ada bekas tabrak. Jadi kita tidak ambil mobil bekas tabrak ya. Oke. Kemudian kita cek untuk bagian ruang mesin itu sendiri. Untuk power steering ini masih kering, tidak ada bekas rembes-rembes oli. Kemudian mesin juga kering. Ininya masih ori semua ya, jadi baut-bautnya masih belum pernah dibuka, baut-baut mesinnya. Kemudian kita cek aki udah bulan 12 2023, jadi udah hampir 2 tahun, sebaiknya diganti. Kemudian kita cek reservoir seperti biasa. Nah, kita cek dia masih bening, tidak ada campuran oli. Kalau ada campuran oli biasanya oil coolernya udah harus diganti atau packing headnya udah harus dicek. Lanjut kita cek ke bagian pilar. Jadi ini karetnya kita buka, kita cek pilarnya. Pilarnya masih ori semua, tik-tik gelasnya masih ori semua, tidak ada bekas tabrak. Lalu kita cek bagian pintu, juga masih ori semua, keempat pintunya seperti ini. Jadi kita tidak ambil mobil bekas tabrak. Ini tik-tiknya masih ori semua. Lanjut kita cek bagian belakang dan tulangan bagian belakang dan juga bagian bagasi. Di sini tulangannya masih oke semua. Ini tik-tik gelasnya masih oke semua. Masih ori. Sebelah kanan masih ori semua. Kemudian untuk bagasinya sendiri juga masih ori. Sorry agak backlight, tapi kelihatan masih ori sealerannya masih ori. Kemudian bagasi Captiva seperti ini, sangat luas, dan ini ada kursi baris ketiganya dilipat. Kalau diangkat dia akan bisa untuk baris ketiga untuk
apa namanya 3 row. Untuk bagasinya seperti ini, toolkitnya lengkap, yang masih tersimpan rapi. Kita dan kontrak masih ada. Lanjut kita cek bagian interior. Remote-nya seperti ini, remote-nya ada 2. Nah, buka. Dan Captiva FL2 belum ada tombol ya di pintunya. Dan seperti biasa kita cek bagian bawah. Di situ nggak ada karat, masih bening banget. Karpet ori Captivanya juga masih ada. Kemudian di bagian joknya juga nggak ada karat. Jadi kita tidak ambil mobil yang bekas banjir ya. Kita langsung masuk. Oke, langsung kita start. Indikatornya masih nyala semua. Kemudian kita tunggu mati dulu. Kita start. Nah, kemudian mati semua. Berarti normal, tidak ada yang error untuk indikator di dashboard. Ini sorry, bensinnya belum solarnya belum dibelikan. Oke, kilometer 127.000 ya. Kemarin udah kita tes di trip A sekitar 1380, jadi sekitar 1400 kiloan ya kita tes dalam kota. Dan juga ke puncak kemarin semenjak ganti oli sudah kita tes 1389 kilo. Oke, di situ di dashboard cuma ada trip A, trip B ya, tidak ada yang lain. Cuman nanti informasi yang lain ada di MID. Kemudian di sini setirnya, kondisi setir masih sangat bagus, jadi sesuai dengan kilometernya. Tidak ada yang bocel-bocel ataupun jamur ataupun retak-retak. Jadi untuk menandakan mobil yang kilometernya sesuai biasanya bisa dilihat dari setirnya di sini. Kemudian di panel setir dia udah ada untuk tombol audionya dan juga untuk tombol pengaturan AC untuk FL2 ya. Kemudian di sebelah kanan seperti biasa kita cek ada electric mirror. Kemudian ada untuk tombol lampu di sini untuk electric mirrornya. Kemudian untuk central lock dan untuk power window-nya. Power window-nya masih berfungsi semua. Keempat-empatnya masih berfungsi. Kemudian electric mirror-nya juga masih berfungsi. Kita tes, ya dia masih berfungsi semua. Di sini central lock-nya juga masih berfungsi. Kemudian ini untuk lock, tombol lock untuk kaca yang selain driver. Electric mirror yang kiri juga masih berfungsi semua. Oke, kita lanjut ke tengah. Di sini ada MID, sudah ada navigasi, kemudian untuk dual zone, AC-nya dual zone untuk sisa pemakaian kilometer, kemudian rata-rata pemakaian, bensinnya solarnya 10,2 liter per 100 kilo. Ini bisa dipencet lagi, sisa pemakaian lagi. Kemudian bawahnya ada jam. Kemudian ini kisi-kisi AC-nya masih bagus, tidak ada yang yang copot ininya. Pemegang ininya, klipnya. Ada aksen chrome juga di sini. Kemudian di sini ada hazard. Kemudian ada tombol untuk AC belakang. Di sini tape-nya udah diganti Philip. Ini masih nyala. Kemudian AC-nya dual zone. AC-nya dual zone kanan kiri untuk FL2. Untuk FL1 belum dual zone ya. Jadi masih AC-nya masih satu zone. Ini matic-nya oke, tidak ada jeduk, tidak ada delay. Tuas-tuas matic-nya juga masih mulus. Kita coba, nggak ada delay dan nggak ada jeduk. Jadi masih sangat halus. Di sini juga udah ada triptonic. Kalau kita geser ke kiri, dia akan menunjukkan posisi gear ada di gigi 1. Di bawahnya ada parking brake. Di sini parking brake-nya udah elektrik. Kemudian ada laci penyimpanan yang bisa buat tempat minum. Kemudian ini ada laci penyimpanan lagi di sini yang bisa berfungsi sebagai handrest. Di sini juga laci penyimpanannya masih mulus, nggak ada coak-coak di sini. Oke, di bagian laci yang ini juga bisa dibuka. Di dalamnya ada ruang penyimpanan yang cukup luas sampai ke belakang.
bisa untuk menaruh barang. Kemudian jok juga masih asli, di sini masih sangat bersih. Karpet dasar keempat-empatnya sampai ke belakang masih komplit semua, karpet dasar Chevroletnya. Kemudian bagian atas ada lampu, di sini ada lampu dan ada tempat kacamata. Kemudian ada sun visor, yang ini masih bungkus plastik, dan ada kaca dan ada lampu juga. Kemudian di sebelah kiri sun visornya ada kaca dan ada lampu juga. Plafon kemarin udah kita repair, jadi udah sangat rapi. Kemarin penyakit Captiva biasa plafonnya turun, ini udah kita rapikan. Untuk buku manual dan buku servis lengkap, nota-nota penggantian oli juga lengkap semua, kunci serep juga masih lengkap. Oke, kita lanjut spill sedikit untuk suara mesinnya, dan juga nanti kita akan buka dipstick. Ini temperatur kerjanya udah lumayan, udah di 1/4. Jadi tadi udah kita panasin, dan kita akan coba buka dipsticknya. Oke, untuk suara mesin masih sangat halus ya. Kemudian tadi kita buka dipstick juga tidak ada keluar asap yang tebal, jadi cuma ada asap tipis, jadi masih sangat wajar. Untuk Captiva diesel dengan kompresi yang sangat tinggi ini muncul asap yang sangat tipis. Oke, demikian dulu review untuk Captiva 2014 ini. Sampai jumpa di stok-stok kami selanjutnya. Jangan lupa follow IG kami di Autocars dan juga subscribe di channel YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.